semuanya pasti semuanya tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan tetap antusias. Biarpun kita ibadah secara online, kalian sampai percaya adik-adik pasti tetap semangat, tetap antusias memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang sama Tuhan dulu. Kita mau mengucap syukur karena kita masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih juga Tuhan kalau kami juga masih boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami juga boleh terus bersemangat, antusias Tuhan untuk memuji, menyembah nama-Mu, dan juga semangat membaca firman ya Bapak Tuhan. Kami percaya juga buat setiap anak-anak juga boleh terus semangat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. King Warrior, let's go Jesus. Amin. Iblis, no, no, no. What thou? Nah, siapa di sini yang semangat memuji Tuhan? Mana suaranya? Oke, kalau sobat percaya pasti semuanya tetap semangat memuji Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan Allah kita itu sungguh luar biasa dahsyatnya. Ya, Allah itu dahsyat dan luar biasa. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
tinggikan namamu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan, kami selalu meninggikan namamu Bapa. Kami percaya juga Tuhan, waktu-Mu juga yang terbaik buat setiap kami Tuhan, buat setiap anak-anak yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap anak-anak boleh terus diberkati Bapa. Setiap anak-anak boleh terus semangat Bapa, berantusias Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya waktu-Mu yang terbaik Bapa. Tuhan, kita mau sama-sama adik-adik menyembah Tuhan. Sebelum kita juga mendengarkan firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, kita mengatakan Tuhan itu baik, waktu Tuhan itu baik. Kita mau sama-sama berdoa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, adik-adik percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat adik-adik, buat mama, papa, buat semua orang. Kasih Tuhan kasih waktu yang terbaik, karena anak kita itu semua luar biasa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Adik-adik boleh angkat tangan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Tuhan, waktu-Mu yang terbaik Bapa. Adik-adik kita mau sama-sama terus menyembah Tuhan. Yes Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Yes, Engkau baik Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada buat setiap anak-anak kami ya Bapa, buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Bapa. Sama-sama kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Tuhan, yang terbaik Bapa, untuk kota kami, untuk bangsa kami ya Bapa, untuk anak-anak-Mu juga ya Tuhan. Yes Tuhan. Ya adik-adik, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya kami boleh terus taat, dengar-dengaran Tuhan akan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya juga kami boleh melakukannya ya Bapa, untuk setiap firman yang sudah dinyatakan ya Bapa. Kami mau memiliki telinga yang mendengar Tuhan, dan hati yang mau terus dibentuk ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke adik-adik, pastinya udah gak sabar dong untuk mendengarkan firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Wah, firman Tuhan ini pokoknya ceritanya seru ya. Jadi adik-adik tetap harus terus semangat mendengarkan firman Tuhan ya. Udah gak sabar pastinya kan. Ini dia, kita sambut Kak Stanley. Oke adik-adik, diberkati ya oleh pujian penyembahan tadi. Oke, Kakak percaya setiap kita ngalamin jamahan Tuhan waktu kita sama-sama menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kita sekarang mau belajar firman Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya kan, yang dibawakan Kak Randy. Masih ingat ya? Minggu lalu diceritakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas gunung bersama 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka melihat perwujudan dari Nabi Elia dan Nabi Musa. Dan mereka mendengar suara dari Bapa di surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, sekarang kita mau belajar pelajaran yang baru firman Tuhannya hari ini, yaitu Yesus melayani sebagai hamba. Itu tema kita, dan diambil dari kitab Markus pasal ke-10 ayat ke-35 sampai 45. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Papa mama di rumah juga boleh bantu di rumah untuk siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang pernah buat permintaan kepada papa mama? Pasti semua pernah ya. Pasti semua pernah. Nah, ada yang minta, "Pak, aku mau dibelikan mainan yang baru. Ma, aku mau jalan-jalan. Aku mau beli sepatu baru," dan banyak hal lainnya. Nah, adik-adik, itu hal yang biasa ya, hal yang lumrah terjadi. Nah, di kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45, ada satu cerita bagaimana ada 2 orang murid Tuhan Yesus, mereka buat suatu permintaan kepada Tuhan Yesus. Nah, apa itu permintaannya? Kita baca ya. Buka Alkitabnya sekarang ya. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Kakak bacakan, adik-adik boleh ikuti di rumah ya. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kepada kami." Jawabnya kepada mereka, maksudnya jawab Tuhan Yesus, "Apa yang kamu kendaki aku perbuat bagimu." Nah, ayat selanjutnya, ayat 37. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Wah, adik-adik, mereka buat suatu permintaan. Permintaannya bukan hal yang main-main loh. Mereka minta, "Tuhan, aku mau duduk di sebelah kanan Yesus." Yang satu lagi, "Tuhan, aku di sebelah kiri Tuhan Yesus." Kemudian apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Ayat 39, jawab mereka, "Kami dapat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Ayat 40, dengar baik-baik adik-adik di rumah, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Nah, adik-adik, mereka minta permintaan, ya kan? Yakobus dan Yohanes, mereka minta duduk di sebelah kanan Yesus dan satunya di sebelah kiri Yesus. Ini bicara apa? Mereka punya keinginan, punya isi hati, sikap hati, ingin diperhatikan, ingin didahulukan, ingin yang utama. Dan Yesus jawab itu, adik-adik ya. Yesus kasih tahu bahwa hal duduk di kanan dan di kiri itu sudah disediakan
oleh Bapa di surga kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang kita bisa pelajari? Ya kan? Bahwa Yesus sendiri pun datang ke dunia bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani. Makanya ketika permintaan Yakobus dan Yohanes itu diutarakan, Yesus jawab, ya kan? Itu diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan, yang sudah Allah sediakan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kakak mau tanya, siapa di rumah di sini punya sikap hati, ya kan, punya keinginan mungkin mirip-mirip atau sama dengan Yakobus dan Yohanes, ya kan, ingin yang nomor satu, ingin yang diperhatikan, ingin yang diutamakan, ya kan, ingin didahulukan, ya kan. Contoh misalkan di rumah maunya apa-apa saya dulu, ya kan, atau ketika dalam pergaulan di sekolah, ya kan, maunya yang nomor satu, ya kan, nomor satu dalam pelajaran bagus, tetapi kalau dalam segala hal maunya diutamakan, yang paling nomor satu, nggak mau ngalah dalam banyak hal, itu juga tidak baik adik-adik, ya kan. Apalagi contohnya misalkan maunya selalu dilayani maksudnya nggak mau ngalah, apa-apa dia mau menang sendiri. Nah, itu hal yang tidak baik, ya kan, itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Yesus sudah kasih contoh di Filipi pasal 2, kakak bacakan ya, adik-adik dengarkan aja. Filipi pasal 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus, dia Allah, dia datang mengosongkan dirinya, ya kan, mengambil rupa seorang hamba dan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dari cerita di atas, dari firman yang tadi kakak bagikan, kakak bacakan, adik-adik kita tahu kan, kita sudah dengar, Yesus sendiri sudah kasih contoh dan teladan. Dia datang mengambil rupa seorang hamba untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Bahkan kata di Filipi katakan sampai mati di kayu salib, ya kan. Kemudian di Markus 10 lagi ayat ke-44 dikatakan begini, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, adik-adik, siapa di sini mau ikuti teladannya Tuhan Yesus? Mau ya? Mau punya sikap hati untuk melayani seperti yang sudah Tuhan Yesus berikan hidupnya. Dia beri contoh, dia beri teladan. Dia datang, dia yang mulia menjadi hina. Dia yang agung, dia menciptakan langit dan bumi, mengambil rupa seorang hamba dan mati di kayu salib, taat sampai mati. Adik-adik mau ya, kita mau taat, mau ikuti teladan Tuhan Yesus. Di rumah kita mau bantu papa mama di rumah, ya kan, ketika papa mama lagi sibuk mungkin banyak kerjaan atau mungkin lagi sakit, yuk kita mau inisiatif cuci piring, ya kan, beres-beres rumah, di sekolah atau di lingkungan rumah. Ketika kita mendengar teman kita ada kesusahan, mungkin dia lagi sakit, yuk kita datengin, kita doain, kita mau inisiatif melayani. Karena kita juga dipanggil untuk melayani. Karena Yesus sudah beri contoh, dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dimanapun kita melihat, oh ada orang yang perlu dibantu, kita mau bantu, ya kan. Akhir-akhir ini kita melihat banyak orang kesusahan, ya kan, karena kerja dari rumah, kehilangan penghasilan. Kalau kita ada tabungan sedikit, kita bisa berkati orang, ya kan. Kita bisa melayani mereka, memberikan waktu. Ketika ada teman kita kesusahan dan mungkin mereka butuh nasihat, butuh masukan, kita bisa berikan waktu kita untuk mendengar, ya kan. Bukan cuma mendengar keluhannya, tapi kita juga bisa doakan, ya kan. Beritakan firman Tuhan, beri dia firman Tuhan. Amin. Adik-adik mau ya di rumah ya, untuk kita mau melayani dimanapun kita berada. Seperti Tuhan Yesus juga sudah datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Adik-adik mau semua? Oke, yuk kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dikasih Tuhan. Sebelum kita berdoa, kakak bacakan sekali lagi ayatnya. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Yuk adik-adik, ada satu lagu, ya kan, ketika kita sama-sama nyanyikan lagu ini, kita mau ambil komitmen adik-adik bahwa
Saya mau melayani sebagaimana juga Tuhan Yesus melayani. Yuk adik-adik kita mau tutup mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang agung menciptakan langit dan bumi. Engkau mengambil rupa seorang hamba untuk Tuhan melayani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik, papa mama juga di rumah boleh sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau komitmen, hidup saya mau melayani sebagaimana Tuhan Yesus juga melayani. Terima kasih Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Melayani lebih sungguh. Kami mau melayani Tuhan sebagaimana Engkau sudah memberi. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah beri teladan buat kami. Engkau datang Tuhan, menanggalkan kemuliaan-Mu dan mengambil rupa manusia dan menjadi hamba Tuhan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Engkau sudah memberi contoh dan teladan buat setiap kami. Kami mau juga Tuhan untuk hidup kami boleh menjadi berkat, untuk juga Tuhan melayani banyak orang-orang di sekitar kami, dimulai dari rumah kami Tuhan. Ketika kami di rumah, kami juga mau melayani Tuhan. Adik, kakak, papa, mama, di sekolah dengan teman-teman, kami mau inisiatif juga Tuhan. Ketika kami melihat orang kesusahan, kami mau tolong mereka. Kami mau beri waktu, kami mau membagikan kasih Allah. Kami mau membagikan kasih Allah lewat perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk Tuhan, kami punya sikap hati mau melayani. Ajar kami untuk punya sikap hati untuk Tuhan melihat banyak orang dan melayani mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Adik-adik boleh taruh tangan di dada, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami Tuhan mau Tuhan melayani sebagaimana juga Engkau sudah melayani kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi berkat buat orang-orang di rumah kami, juga orang-orang di sekitar rumah kami, lingkungan di mana kami berada. Bahkan juga teman-teman kami di sekolah. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu, untuk kami juga boleh membagikan kasih Allah lewat Tuhan apa yang bisa kami berikan. Baik itu waktu kami Tuhan, hidup kami, apapun juga yang ada pada kami Tuhan, pakai itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga Tuhan, biar firman-Mu ini Tuhan boleh tinggal tetap dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, ya mau melayani Tuhan ya, dimanapun kita berada, kita mau inisiatif, kita mau menjadi berkat, dimanapun Tuhan sudah tempatkan adik-adik, ya kan? Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Adik-adik masih ingat ayat hafalannya? Ya, beberapa minggu ke belakang masih ingat ya? Roma 10 ayat 10 ya. Kita mau baca sama-sama. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi ya. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita ya. Papa mama juga kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa Bapa kami. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh kedangkan tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik, Papa Mali di rumah katakan amin. Oke Warrior, let's go. Oke adik-adik, terus pemuritan ya kan, lewat pemuritan yang sudah adik-adik punya di rumah ya kan. Kita bertemu lagi di ibadah minggu depan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.